Shalom, selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam program SPMAB. Perkenalkan saya, Manuel Daniel Nunuhitu, anggota PKLU GPIB Shalom Balikpapan, Kalimantan Timur. Tidak memegahkan diri dan sombong, kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua di hadapan Allah. Opa Oma, Bapak Ibu, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab, firman Tuhan dan renungannya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena begitu luar biasa kasih sayang-Mu kepada kami PKLU GPIB. Dan atas kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami seluruh anggota PKLU GPIB. Untuk di pagi hari ini membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya curahkan kuasa Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Mengurapi kami ya Tuhan, agar hati pikiran kami sungguh-sungguh tertuju pada pembacaan dan renungan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Mampukan kami Tuhan, agar kami PKLU sungguh-sungguh dapat mengerti maksud kehendak firman Tuhan yang kami baca di pagi hari ini Bapa. Bapa Surgawi, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kasih. Firman Tuhan menyatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi
jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Renungan firman Tuhan sesuai dengan sabda bina umat diberi judul Kasih Jangan Sekedar Basa-basi. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Masyarakat negeri ini dalam tata krama pergaulannya memiliki budaya keramahan yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan. Akan tetapi keramahan dan kesopanan dalam bertutur kata ini kerap kali muncul menjadi sekedar basa-basi. Mengapa demikian? Tidak lain karena berbicara secara belak-belakan seringkali dianggap kurang sopan dalam pandangan masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya basa-basi sering menjadi cara mencarikan suasana atau menghindari kecanggungan dalam percakapan. Misalnya, ketika kedatangan tamu, kita kerap kali berbasa-basi dengan menanyakan hal-hal yang tidak perlu, atau bahkan mempersilahkan tamu tersebut untuk terus makan. Dalam kehidupan Kristiani, setiap tindakan orang percaya hendaknya dilakukan berdasarkan kasih yang tulus dan sejati, bukan sekedar basa-basi. Sebab kasih di dalam kekristenan bukanlah slogan semata, melainkan sikap, batin, dan gaya hidup sehari-hari. Demikianlah, kasih adalah jiwa dan prinsip hidup orang percaya. Karena itu, setiap karunia rohani yang dianugerahkan Roh Kudus mesti diaplikasikan berdasarkan kasih. Kasih juga berkaitan erat dengan karakter Kristus sendiri, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri.
orang yang mementingkan dirinya sendiri tentu tidak memiliki kasih. Sebaliknya, orang meneladani Kristus pasti berusaha mengasihi sesamanya. Demikian pula gereja yang mewujudkan kasih akan menghindari perbuatan yang merugikan atau melanggar hak orang lain. Sekali lagi, karena orang yang memiliki kasih tidak akan bertindak sewenang-wenang, termasuk meremehkan orang lain. Sebaliknya, ia selalu mengupayakan kebaikan dalam relasinya dengan sesama. Demikianlah kasih memotivasi orang percaya untuk menghormati hak-hak orang lain, terutama mereka yang lemah. Kasih juga memampukan gereja untuk menyaksikan kebaikan Allah secara tulus dan nyata, bukan sekedar basa-basi. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Amin. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dalam perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Opa, Oma, Bapak, Ibu, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita akan akhiri persekutuan program SPMAB pagi hari ini dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha pengasih, Allah yang setia menopang, menggendong kami, kaum lanjut usia sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam persekutuan program SPAB yang sudah berlangsung dengan baik pada pagi hari ini. Berkati kami anggota PKLU GPIB agar firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan ini Tuhan, dapat kami berlakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan jadikanlah kami ya Tuhan, garam dan terang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami doakan untuk opa oma sahabat PKLU yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan lawati, berkati ya Tuhan obat-obatan, pertolongan medis yang diberikan ya Bapa. Kiranya kesembuhan yang didambakan itu dapat mereka alami di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami doakan untuk Dewan PKLU
dan pengurus PKLU di setiap jemaat GPIB. Kiranya Tuhan memberkati agar melalui pelayanannya, pertumbuhan pelayanan PKLU terus berkembang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami di mana kami berada. Ya Tuhan, kami doakan untuk pemerintah bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah terpencil. Tuhan anugerahkan kesehatan, kemampuan, ketegasan, agar mereka dapat memimpin rakyat bangsa ini dengan hikmat dari Tuhan dan selalu mengandalkan kuasa campur tangan Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemerintahan kami Tuhan, agar mereka dapat mengantarkan kehidupan rakyat bangsa ini menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Ya Tuhan, inilah syafaat kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan mendengar dan sempurnakan doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini Bapa. Doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.